Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. mm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Sun Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Ini hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam ya. terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu.
sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya, Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya. Jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul Hmm. sementara ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa Hmm. klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada
klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, Mmm. dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mhm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada Mhm. kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm.
Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati, ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka, dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini, ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran, ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai, ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu, ya, gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya, Mbak, ya. Mmm? Sampai sore ini, ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran, ya, gitu. Apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu. Jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa, ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah, ya. Mmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Betul. Agung terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral, ya Mbak, ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati, ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda
kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada Paslon 02? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh Paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam ya, terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki
apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Mhm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya, peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak, kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi, saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar, paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian, oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini, eee, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mhm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya, karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya, harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu. Mhm. Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna.
karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu. Sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas,
Kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu. Jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Mhm. nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan
sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam Ya, terminologi apa namanya agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. ya betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung. Ini kan Ya,
yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian Oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mm, ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mm, kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan mm, hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm, jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm, tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, Hmm. dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena
ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Hmm. Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Mmm, Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. mhm.
Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya,
spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga
memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mhm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres-cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada Mhm. kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang
ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya mereka turun ke bawah, membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa yang namanya outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Betul. Agung terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak waktu Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih
lebih empati, ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, Ya, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang, ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif, ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti, ya, ya, tinggal Mhm. nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin, ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi, ya, dalam Ya, terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah, ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang, ya, Mbak, ya. ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos, Mhm. ya, nomor urut 02 gitu, ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya, ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Mhm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang, ya, atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran, ya, ataupun money politics, ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu, ya. Nah, jadi Mhm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu, ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Mhm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Mhm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya, Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian
hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung. Ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak, eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif, termasuk capres cawapresnya.
Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya, gitu. Mhm, Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. mmm, Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. mmm, Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi mhm, bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada mhm, kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan mhm, untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini
tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu, jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Ini
hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya bahwa surat tugas itu memang resmi bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam ya. terminologi apa namanya agama Islam gitu jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa
bisa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini
Apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Hmm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Hmm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi
sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih 2 putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita 1 putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya 1 orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu. Termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan 2 arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres cawapres tertentu gitu. Nah ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah,
Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa
mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya Mhm. gitu jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu
ketika mereka berinteraksi dengan publik, turun ke bawah, ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang. Ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm, untuk menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya mereka turun ke bawah, membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Betul. Agung terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang
ya otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. mm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam ya, terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya, ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur
TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya, Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya,
apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm, hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif, termasuk capres-cawapresnya. Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, ya betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya, gitu. Mhm, Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. mmm, Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. mmm, Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi mhm, bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada mhm, kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan mhm, untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya.
gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka, dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu, jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro.
Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan? Ada surat tugas juga disampaikan oleh Paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya bahwa surat tugas itu memang resmi bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam ya. terminologi apa namanya agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan Paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung Paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya, Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa
kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa bisa di dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya. Jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya
dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Hmm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada Hmm. kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Hmm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Hmm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran?
sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu. Jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih 2 putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita 1 putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya 1 orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, Ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam Ya. terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan 2 arah ya, termasuk penerima
yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa bisa di dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung. Ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke.
ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm, ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm, kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan hmm, hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya ya betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm, jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm, tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, mmm, dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. mmm, Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan
tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Ya. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya.
bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu. Termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya, ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya.
Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya, Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini
TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya, harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres-cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada Mhm. kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti
diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian Ya, diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? iya, sangat bisa. Kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya, ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka, dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu, jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02
setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam ya, terminologi apa namanya agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup, atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya.
memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax, bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya.
Mhm. gitu. Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu. Sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga
kalau mereka punya misi satu putaran, ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu. Jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya,
Saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya tinggal Mhm. nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh eh, tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam Ya, terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Mhm. ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Mhm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Mhm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Mhm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Mhm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu, tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik, apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Mhm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami, bisa di bisa di apa, dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Mhm.
kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mhm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini
Apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Hmm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi
sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih 2 putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita 1 putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya 1 orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan 2 arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah,
Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya. Jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa
mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mm, ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mm, kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan mm, hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm, jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm, tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu
ketika mereka berinteraksi dengan publik, turun ke bawah, ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang. Ya, kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Ya, Agung terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang
ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, Ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm. nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam Ya. terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm. ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur
TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya, Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa kesempatan betul. juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya
apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm, hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif, termasuk capres-cawapresnya. Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, ya betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya, gitu. Mhm, Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu. Sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm, tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. mmm, Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. mmm, Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi mhm, bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada mhm, kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan mhm, untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya.
gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka, dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu, jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro.
Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan? Ada surat tugas juga disampaikan oleh Paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Ini hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya bahwa surat tugas itu memang resmi bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam ya, terminologi apa namanya agama Islam gitu jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa
kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa bisa di dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya
dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Hmm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran?
Sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu. Jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih 2 putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita 1 putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya 1 orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu. Termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam Ya. terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima
yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm, tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa bisa di dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke.
ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa Hmm. klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan
tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya.
bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati, ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya, ataupun money politics ya, dalam kategori sasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya.
Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? ya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini
TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya, harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres-cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada Mhm. kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti
diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian Ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Ya. Agung terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02
setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam terminologi apa namanya agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan tanggap ya.
memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu, tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik, apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax, bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak, eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya, ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya.
gitu. Mhm. Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu. Sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mhm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada Mhm. kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga
kalau mereka punya misi satu putaran, ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu, jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya,
Saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh eh, tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu. Termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam ya, terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm, tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang mhm, terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu, tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik, apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. mhm, Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa, dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. mhm.
kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax, bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa Hmm. klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini
apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Hmm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya mereka turun ke bawah, membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi
sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih 2 putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita 1 putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak waktu Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya 1 orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan 2 arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah,
Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? ya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa
mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mhm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas. Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, Mmm. dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu
ketika mereka berinteraksi dengan publik, turun ke bawah, ya, melakukan kampanye, ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam, dan berpadu padan kadang. Ya, kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa. Kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya, ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka, dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu, jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Ya, Agung terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya.
otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya, ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik, karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur
TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya, Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya
apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif, termasuk capres-cawapresnya. Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya, gitu. Mhm. Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu. Sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mhm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya.
gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Ya. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah. Hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro.
Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan? Ada surat tugas juga disampaikan oleh Paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Ini hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya bahwa surat tugas itu memang resmi bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam ya, terminologi apa namanya agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya, Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya, Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa
kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya. Jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya
dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Hmm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran?
Sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu. Jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima
yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm. ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke.
ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mm, ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mm, kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan mm, hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm, jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm, tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, Hmm. dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan
tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang. Ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas.
Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya, tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu. Termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategori sasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya.
Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul Hmm. sementara ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa Hmm. klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini
TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya, harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu. Mhm. Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, Mmm. dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Karena Mhm. apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya, ada kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya, kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti
diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian Ya, diklarifikasi tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? iya, sangat bisa. Kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya, ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya mereka turun ke bawah, membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Betul. Agung terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati, ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda,
Isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam ya, terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup, atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya, dan publik menunggu bagaimana
ujungnya saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu, tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik, apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Mhm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya, peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak, kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi, saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar, paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian, oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini, eee, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? ya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mhm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak, eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya, ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena
kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu. Mhm, Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm, tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, mmm, dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. mmm, Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi mhm, bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada mhm, kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan mhm, untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang
besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran, ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai, ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu, ya, gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya, Mbak, ya. Hmm? Sampai sore ini, ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran, ya, gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu. Jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa, ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah, ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak pendapat Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral, ya Mbak, ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati, ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang, ya,
Saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya tinggal Mhm. nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh eh, tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam Ya, terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Mhm. ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Mhm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Mhm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Mhm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Mhm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu, tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik, apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Mhm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami, bisa di bisa di apa, dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Mhm.
kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax, bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini
Apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Hmm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Hmm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi
sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih 2 putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita 1 putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak kehadiran kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya 1 orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan 2 arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah,
Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? ya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa
mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa Hmm. klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya Mhm. gitu jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, Hmm. dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu
ketika mereka berinteraksi dengan publik, turun ke bawah, ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang. Ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm, untuk menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya mereka turun ke bawah, membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Betul. Agung terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak kehadiran Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya
otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm. nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam Ya. terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm. ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya, ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik, karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur
TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya, Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya
apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm, hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif, termasuk capres-cawapresnya. Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, ya betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya, gitu. Mhm, Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. mmm, Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. mmm, Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi mhm, bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres-cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik, turun ke bawah, ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada mhm, kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang. Ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan mhm, untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya.
gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka, dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Hmm, amunisi baru dengan cara pandang yang beda. Sarah. Sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu. Jadi ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, Ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas?
Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya bahwa surat tugas itu memang resmi bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam ya, terminologi apa namanya agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya sehingga lebih
fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax, bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mhm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini
Apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi
sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih 2 putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita 1 putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Ya. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya 1 orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu. Termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan 2 arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah,
Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya. Jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa
mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Mhm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu
ketika mereka berinteraksi dengan publik, turun ke bawah, ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang. Ya, kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm, untuk menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Ya, Agung terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya
otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam Ya. terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya, ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik, karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur
TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya, Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya
apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif, termasuk capres-cawapresnya. Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya, Mhm. gitu. Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada Mhm. kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya.
gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka, dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran, sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu, jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro.
Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan? Ada surat tugas juga disampaikan oleh Paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Ini hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Mhm. nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya bahwa surat tugas itu memang resmi bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya dalam Ya, terminologi apa namanya agama Islam gitu jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Mhm. ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Mhm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Mhm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Mhm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Mhm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya, Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa
kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya
dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Hmm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Hmm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran?
Sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu. Jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima
yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm. ya nomor urut 02 gitu ya Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN. Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke.
ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Ya, warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas. Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya, Hmm. dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan
tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya
Bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro, nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu. Termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya.
Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslu-nya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya. Jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini
TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya, harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Mhm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada Mhm. kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti
diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian Ya, diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi, elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana, demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan 2 putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Mmm, Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi ya, masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. mmm. Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih, berkeyakinan bahwa pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Betul. Agung terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung siap. sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya otomatis akan banyak orang apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah
yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oke, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam ya, terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. ya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya.
memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax, bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya.
gitu. Mhm. Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu. Sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. mmm, Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. mmm, Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi mhm, bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada mhm, kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan mhm, untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo mhm, Gibran sehingga
kalau mereka punya misi satu putaran, ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya, karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu. Apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu, jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka, apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya,
Saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya. Ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh eh, tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu. Termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam ya. terminologi apa namanya, agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya, Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. iya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm, tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya. Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa Betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu, tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik, apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami, bisa di bisa di apa, dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Hmm.
kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax, bisa saya katakan juga apabila memang Betul. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya kepada Baik. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini uh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang eh, kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Hmm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya Ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm. jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini
Apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Hmm? bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Hmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Hmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Hmm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik turun ke bawah ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat ya jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya ada kampanye negatif ada kampanye positif ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya bercampur jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Hmm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Hmm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya lebih empati ya lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini Hmm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih misalkan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi
sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih 2 putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita 1 putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan 2 putaran, kemudian bisa berpotensi 1 putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran. Seperti itu. Mas Betul. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya 1 orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi Pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan 2 arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah,
Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang, ya. Otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm. berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya ataupun money politics ya dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi Hmm. saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga Hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi Pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Ya. Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik apalagi yang sifatnya kolosal ya seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya, pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? ya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa
mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm, ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap ya. ya mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm, kalau tidak eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya ataupun disinsentif elektoral ya. Apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya dan hmm, hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif. Termasuk capres-cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan berdiri langsung bahkan di depan panggung karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya ya, betul. gitu bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya gitu Mhm, jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo saya kira publik akan clean and clear ya mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi mhm, menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm, bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. mmm, Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. mmm, Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi mhm, bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu
ketika mereka berinteraksi dengan publik, turun ke bawah, ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang. Ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Hmm, Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya. Gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu ini mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa yang namanya outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Mhm, oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran, seperti itu. Mas Ya. Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut karena kalau memang ini by design otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang
ya otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. Ya. Kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya Mbak ya. Mm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat akan lebih lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran. Tribunnews on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners. Bersama dengan Sanila Irda, isu soal politik uang saat ini menyasar pada paslon 02 setelah adanya beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya seperti video Gus Miftah yang bagi-bagi uang hingga dituding oleh paslon 01 bahwa ada surat tugas khusus dari Prabowo Subianto yang diberikan pada Gus Miftah, hingga hoax kedua yang kemudian tersebar adalah bagaimana ada seorang warga Cilincik yang mengaku atau videonya dilakukan wawancara mengatakan telah menerima uang dari pasangan Prabowo Gibran setelah Prabowo Subianto melakukan agenda kegiatan di wilayah Cilincing. Namun kemudian video tersebut dipastikan hoax. Lalu bagaimana hoax soal politik uang ini kemudian bisa berkembang dan menyasar pada paslon 02? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Sebenarnya kan yang diserang banyak sekali isu, dan yang terbaru ini saya juga mau minta komentar Mas Agung adalah isu politik uang. Dua Oh, hal yang terbaru, satu diantaranya adalah bagaimana Gus Miftah ini disebutkan bagi-bagi uang, ya. begitu kan. Ada surat tugas juga disampaikan oleh paslon 01 dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada surat tugas kok dari Prabowo Subianto ketika memang ada politik uang yang saat itu terjadi. Hal ini dimaknai Mas Agung sebagai pengamat, apakah memang murni ini adalah serangan politik atau seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks kompetisi pilpres yang sangat kompetitif seperti sekarang ya, saya kira hal-hal semacam ini lumrah terjadi, atau dalam arahannya kampanye negatif ya, negatif campaign, karena memang masing-masing lawan dari Prabowo Gibran ini punya bukti ya, ya tinggal Hmm, nanti para pihak seperti Bawaslu menelusuri apakah bukti yang disampaikan oleh tim Amin ya, bahwa surat tugas itu memang resmi, bisa dikonfrontir atau dikonfirmasi langsung ke Gus Miftah gitu, termasuk even ketika dia melakukan sedekah atau bagi-bagi uang tadi ya, dalam ya. terminologi agama Islam gitu. Jadi menurut saya ini perlu diklarifikasi langsung dan dua arah ya, termasuk penerima yang menerima sedekah ataupun uang tadi, apakah memang ada arahan di lokasi, eh, ajakan untuk memilih ataupun mendukung capres-cawapres tertentu gitu. Nah, ini yang paling penting, karena yang saya lihat memang Gus Miftah itu kan kalau di video singkat bagi-bagi uang ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman memang pas beliau bagi-bagi uang, ternyata di belakang beliau ada yang membentangkan kaos Hmm, ya, nomor urut 02 gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun di luar kegiatan bagi-bagi uang tersebut, karena kalau memang ini by design, otomatis yang membentangkan kaos tidak hanya satu orang ya, otomatis akan banyak orang, apalagi yang dibagikan uangnya cukup banyak kan gitu. ya. Jadi mestinya supaya jelas pesannya, spanduk gede gitu kan harusnya, bukan kaos kecil. Jadi kalau saya melihat sih, ya ini perlu dikonfirmasi saja lah. Maksudnya saya Hmm, berusaha merasionalisasi apakah bagi-bagi uang ya atau bahasa Gus Miftah itu sedekah, termasuk salah satu bentuk pelanggaran ya, ataupun money politics ya, dalam kategorisasi yang dimaknai oleh Bawaslu ya. Nah, jadi hmm, saya kira itu perlu dikonfrontir, perlu dikonfirmasi secara terbuka, transparan. Kalau bisa disiarkan saja ke publik gitu ya, supaya publik bisa mengetahui lebih jelas maksud Gus Miftah ataupun penyelenggara sesungguhnya seperti apa gitu. Sehingga hmm. tidak ada sakwa sangka yang tak perlu berkembang di publik, sehingga nanti didramatisasi menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kompetisi pilpres kita ke depan. Hmm. Gitu. Sudah dibantah oleh TKN, kemudian Gus Miftah juga mengatakan ya ini tidak terlibat dalam politik, karena memang nama Gus Miftah ini kan kalau kita tahu yang kita amati dari struktur
TKN begitu kan memang tidak masuk di dalamnya begitu ya, Ya, Mas Agung. Namun kalau kita berbicara Gus Miftah sendiri kan tidak lepas juga dengan paslon 02 karena di beberapa betul. kesempatan juga kemudian Gus Miftah terlibat begitu ya, tersorot juga kamera bahwa memang mendukung paslon 02. Dengan klarifikasi atau bantahan yang sudah dilakukan, apakah kemudian hal ini cukup berhenti sampai di situ dan bisa kemudian membuat isu politik uang ini bisa meredup atau justru ada hal lain yang sedianya juga disuguhkan oleh TKN? Selain tadi memang harus ada klarifikasi yang jelas begitu ya, Mas? Iya, karena ini kejadiannya viral ya Mbak ya, Ya. dan publik menunggu bagaimana ujungnya. Saya kira memang Bawaslu harus merespon ini dengan Hmm. tanggap ya, memanggil pihak-pihak terkait ya, utamanya tadi Gus Miftah, penyelenggara acara maupun penerima uang yang sedekah tadi ya, supaya publik tidak ada prasangka apapun bahwa hal semacam ini dibiarkan. Jadi harapannya dalam kompetisi pilpres semacam ini yang cukup ketat, cukup kompetitif, Bawaslunya, KPU-nya harus punya inisiatif yang tinggi, harus memiliki apa ya, early warning system, political early warning system lah. Jadi semacam sistem cepat tanggap politik ya, yang Mhm. terintegrasi dari nasional sampai ke level lokal, bahwa kampanye dalam bentuk apapun ya mereka akan mengawasinya gitu, tanpa pandang bulu siapapun capres cawapresnya yang melakukan gitu, sehingga baik dari masing-masing kandidat maupun timnya bisa lebih hati-hati ketika melakukan kegiatan publik, apalagi yang sifatnya kolosal ya, seperti yang dihadiri oleh Gus Miftah seperti itu. Hmm. Artinya hal-hal yang tidak perlu ataupun beresiko disalah pahami bisa di bisa di apa dicegah ya, sehingga lebih fokus kepada hal-hal yang lebih lebih kontributif, lebih konstruktif dan lebih aman gitu. Kembali lagi artinya peran dari Bawaslu ini juga kemudian menjadi penting untuk bisa menjaga bagaimana demokrasi ini tidak kemudian diwarnai dengan politik uang atau mungkin hoax bisa saya katakan juga apabila memang Hmm. informasi yang kemudian beredar di media sosial yang tidak bisa diredam begitu ya, tidak meluas dan justru berdampak negatif juga untuk demokrasi yang terjadi saat ini. Itu isu pertama soal politik uang yang menyasar paslon 02. Namun kembali soal politik uang juga terjadi, Mas Agung, ini kan Ya, yang baru sekali diklarifikasi oleh paslon 02 bagaimana ada seorang warga di Cilincing setelah Pak Prabowo datang, kemudian oke. ada yang memberikan uang 200.000 pada warga tersebut, dimintai wawancara, tapi justru wawancaranya dipotong-potong seolah-olah Prabowo Gibran ini memberikan uang begitu ya Ya, kepada ya. warga yang dihadiri atau yang sempat didatangi oleh Prabowo Subianto ini. Ini eh, serangannya seperti tidak berhenti, Mas Agung, situasinya Ya. pada paslon 02 yang apakah ini nantinya bisa menggoyang juga elektabilitas atau dan sebagainya, Mas? Iya, jadi serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo Gibran eh, sampai hari ini itu membuktikan bahwa mereka memang punya elektabilitas yang lebih unggul sementara Hmm. ini ketimbang pasangan lain gitu. Jadi serangan-serangan semacam ini akan semakin terus mengemuka, sehingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran harus terus bersiaga dan bersiap Ya. ya, mengklarifikasi, mengcounter balik, melakukan press conference, merilis dan seterusnya, sehingga memang tidak ada dampaknya secara elektoral kepada Prabowo Gibran gitu. Karena memang kalau ini diteruskan, dibiarkan, bisa bisa memberikan disinsentif elektoral gitu. Karena memang istilahnya itu eh, hoax berulang-ulang tanpa klarifikasi bisa jadi kebenaran gitu ya Mbak ya. Karena didiamkan saja gitu. Jadi menurut saya kalau tadi Bawaslu dan KPU-nya yang mesti cepat tanggap, kali ini TKN tuh harus lebih cepat tanggap nih, bagian jubir-jubirnya harus sering melakukan press conference ya, memberikan rilis ke media, melakukan klarifikasi ke publik yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena Hmm. kalau tidak, eh, lawannya Pak Prabowo akan mendapat insentif elektoral gitu kan, pilihannya hanya itu. Pak Prabowo yang mendapat atau lawan-lawan Pak Prabowo yang mendapat, kalau misalkan tidak ada klarifikasi yang utuh, yang jelas, yang tegas dari TKN setiap ada hal-hal yang memberikan energi negatif ya, ataupun disinsentif elektoral ya,
apakah itu berupa hoax, apakah itu berupa dugaan money politics, ya, apakah itu terkait isu-isu SARA ya, dan Mhm. hal-hal yang sejenis itu. Jadi saya berharap tim apa kampanye nasional Prabowo Gibran lebih cepat tanggap dan lebih aktif ya, lebih berinisiatif, termasuk capres-cawapresnya. Pak Prabowo dan Mas Gibran harus lebih tegas lagi gitu ya, menjelaskan, berdiri langsung bahkan di depan panggung, karena yang melakukan belusukan ini kan Pak Prabowo ya, Ya, betul. gitu, bahwa yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Karena kalau hanya timnya saja kan publik kadang nggak puas ya Mbak ya, gitu. Mhm. Jadi kalau kandidatnya langsung tadi kayak Mas Gibran ya, langsung tampil di Bawaslu-nya DKI gitu ya, menegaskan bahwa beliau bagi-bagi susu tanpa atribut, tanpa ajakan memilih dirinya ataupun Pak Prabowo. Saya kira publik akan clean and clear ya, mendapati bahwa ini loh realitas yang sesungguhnya gitu. Sehingga arahan untuk dipotong, dipelintir, kemudian dibuat instrumen hoax yang baru jadi Mhm. menjadi sirna karena sudah ada klarifikasi langsung dari kandidatnya. Termasuk di Cilincing ini karena Pak Prabowo yang turun, maka Pak Prabowo sendiri yang harus menegaskan bahwa ini loh yang saya lakukan dan ini loh maksudnya dan ini loh arahannya gitu, sehingga publik paham bahwa oh Pak Prabowo itu memang turun dan Mhm. tulus ikhlas membantu masyarakat seperti itu. Mhm. Oke, perlu figur langsung yang kemudian terlibat, soal isu hoax ini yang kemudian memberikan klarifikasi agar bisa mendapatkan trust juga ya, Mas Agung ya, dari publik Betul, terkait betul. isu-isu yang saat ini, berkembang. Ini tadi sempat disampaikan Mas Agung elektoralnya kemudian akan bisa bertambah ke Prabowo Gibran atau satu sisi juga kemudian bisa, merugikan juga dan akan berpindah pada paslon lain. Ini apakah memang ini jadi bagian dari hal yang cukup krusial juga apabila hoax terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi salah satu bumerang juga untuk kemudian menurunkan elektoral atau angka elektabilitas Prabowo Gibran, Mas? Iya, kalau ini bisa direspon dengan baik, dengan Mhm. bijak oleh Prabowo Gibran, justru bisa memberikan insentif elektoral ya, Mbak ya. Mmm. Dan justru menjadi bumerang bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran gitu. Karena kalau ditelusuri ternyata yang melakukan hal-hal ini adalah lawan-lawannya, maka lawan-lawannya ini juga harus siap menerima disinsentif elektoral gitu. Mmm. Karena apa? Karena ternyata tim Prabowo Gibran ini cukup solid, cukup profesional, cukup siap untuk menjawab segala macam tudingan ataupun kontroversi yang dialamatkan kepada mereka gitu dengan baik, dengan bijak, dengan tetap mengedepankan apa ya transparansi ya, akuntabilitas karena memang melibatkan penyelenggara juga untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi saya kira ini bisa memiliki dua sisi koin mata uang ya. Jadi Mhm. bisa memberikan insentif, kemudian disinsentif di saat yang sama ketika para capres yang terlibat mampu yang merespon atau sebaliknya tidak mampu merespon gitu. Jadi semua capres-cawapres dalam konteks ini ya harus siap sedia selalu ketika mereka berinteraksi dengan publik, turun ke bawah, ya melakukan kampanye ataupun nanti ketika melakukan debat. Ya, jadi mereka dalam konteks ini memang inilah bagian dari seni pilpresnya Indonesia gitu ya. Ada Mhm. kampanye negatif, ada kampanye positif, ada kampanye hitam dan berpadu padan kadang. Ya kampanye negatif sama kampanye hitamnya tipis-tipis berkolaborasi ya, bercampur. Jadi ya kita harus jeli lah, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah disetir ya, diarahkan Mhm. untuk apa menjelekkan atau memfitnah salah satu pasangan capres cawapres Mhm. gitu. Bagaimana untuk kemudian bisa menarik empati publik, Mas Agung? Karena kan rasanya Ya, seperti diserang bertubi-tubi begitu ya, kemudian ya. diklarifikasi, tetap kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa saya katakan seperti apakah juga kemudian empati publik ini juga bisa, besar efeknya juga untuk kemudian membantu suara dan elektoral dari paslon yang kemudian terserang isu hoax ini? Iya, sangat bisa kalau saya berperan sebagai konsultan politiknya ini tinggal dibalik aja image-nya bahwa Prabowo Gibran sedang dizolimi ya Mbak ya. Mmm. Dan dengan efek itu saya kira masyarakat akan lebih apa namanya, lebih empati ya, lebih merasa memiliki dan kasihan dengan apa yang menimpa oleh Prabowo Gibran gitu. Dan sisi-sisi emosional ini kan masyarakat Indonesia banget ya.
gitu. Kalau memang Prabowo Gibran bisa menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu dan malah melakukan hal yang sebaliknya, ya mereka turun ke bawah membantu masyarakat tanpa ada muatan politik apapun untuk memilih mereka dan ini murni benar-benar panggilan kemanusiaan gitu. Jadi ini tinggal tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja mengolah mengolah hal-hal semacam ini ya, serangan-serangan ini menjadi sebuah amunisi untuk memberikan insentif elektoral yang besar kepada Prabowo Gibran sehingga kalau mereka punya misi satu putaran ya harusnya dengan hal-hal semacam ini misi tersebut semakin mudah untuk dicapai ya karena apa ini buat buat saya ini membantu ya gitu. Ini Mhm. amunisi baru dengan cara pandang yang beda untuk menambah sisi-sisi elektoral Pak Prabowo Gibran seperti itu. Oke, cukup membantu juga untuk menambah sisi elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Mas Agung sempat menyinggung soal bagaimana Pilpres bisa berjalan satu putaran. Terakhir dari saya, Mas, kalau dari Mas Agung yang mengamati bagaimana demokrasi ini berjalan menuju Ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Mas Agung meyakini apakah Pilpres bisa berjalan satu putaran atau melihat situasi ini akan berjalan dua putaran? sampai sore ini saya masih melihatnya dua putaran ya Mbak ya. Hmm? Sampai sore ini ya, karena memang baik Ganjar maupun Anies masih cukup kompetitif mengimbangi Prabowo Gibran ya gitu apalagi nanti debat masih menyisakan 3 kali gitu jadi Ya. masih ada ruang bagi pemilih rasional yang selama ini terangkum sebagai undecided voters dan swing voters untuk memilih mana yang paling rasional bagi mereka apakah Prabowo Gibran, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud jadi sampai sore ini saya masih meyakini Pilpres kita masih dua putaran. Kecuali setelah sore ini ada hal-hal yang luar biasa ya, wow factor yang standing gitu, ya, standing ovation gitu, apa ya namanya, outstanding lah ya. Hmm? Maka ya bisa saja Pilpres kita satu putaran. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada arahan ke sana sementara. Oke, sejauh ini sampai sore ini Mas Agung masih berkeyakinan bahwa Pilpres akan berjalan dua putaran, kemudian bisa berpotensi satu putaran apabila ada hal yang outstanding untuk kemudian bisa terjadi dan nantinya akan kembali melejitkan elektabilitas atau elektoral dari Prabowo Gibran seperti itu. Mas Ya, Agung, terima kasih sekali untuk sama-sama Mbak kehadiran kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini memang disengaja ataupun